Bisa ceritakan sedikit tentang diri Anda? Nama saya Kayla Miura Megantara. Saya adalah seorang graphic designer lulusan S1 dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya memfokuskan bidang saya di karakter design dan game concept. Selain itu, saya adalah juga freelance illustrator berbasis digital. Apa yang melatar belakangi keinginan Anda untuk menjadi seorang desainer grafik? Sejak kecil saya sudah tertarik dengan desain dan kesenian, di mana skill itu bertumbuh dan banyak orang bilang ke saya bahwa saya mempunyai potensi untuk kesenian, dan di situ saya dipercayai untuk mengatasi dan menghandle desain-desain untuk sekolah seperti promosi banner untuk lomba-lomba yang mempresentasikan sekolah di bidang desain. Dan di situ saya menjadi lebih percaya bahwa saya cocok di bidang ini. Apa kelebihan utama yang Anda miliki yang juga relevan dengan posisi ini? Menurut saya pikir saya bisa bekerja di tim. Saya orangnya yang berkomunikatif dan saya mengambil inisiatif ketika bekerja dengan tim. Lalu saya juga make sure saya tepat waktu, bahkan lebih awal lebih baik. Bagaimana dengan kekurangan? Untuk kekurangan saya pikir saya orang yang miss detail-detail kecil, karena ketika saya mendapatkan brief konsep, saya lebih fokus di gambaran besar dan di mana saya jadi miss detail-detail kecil yang seharusnya ada ketika saya mendapatkan brief. Namun untuk mengatasi isu ini, sejalan saya sebagai desainer, saya mulai double checking karya-karya saya sebelum saya mengumpulkan karya saya kepada klien. Apa proyek desain yang pernah Anda kerjakan yang menurut Anda paling merepresentasikan kemampuan Anda? Menurut saya project yang saya pernah lakukan itu adalah project karakter designer, di mana saya mendesain karakter untuk maskot sekolah yang digunakan untuk promosi banner, yang digunakan sebagai dekor satu sekolah, dan digunakan sebagai desain dekor untuk mobil. Dan menurut saya melihat gambaran dan karya saya sebagai bahan promosi dan sebagai bahan dekor, saya pikir itu sangat mempresentasikan saya sebagai orang desainer. Bagaimana proses kerja Anda mulai dari menerima brief hingga menghasilkan desain final? Ketika saya mendapatkan brief, saya akan melakukan rough sketch, di mana saya membentuk konsep yang diinginkan klien. Lalu saya akan memberikan rough sketch itu kepada klien, di mana saya meminta feedback dari klien agar saya make sure karya konsep yang saya sudah sketsa sesuai dengan brief yang dikasih klien. Lalu ketika sudah diasosiasikan, saya akan lanjut ke proses sketsa rapi dan line art, di mana saya merapikan rough sketch yang sudah saya bikin dan membentuknya untuk lebih rapi dan lebih jelas. Setelah itu saya akan memilih warna, dan setelah memilih warna saya akan asistensikan kepada klien juga. Saya akan meminta
feedback dari klien agar memastikan bahwa warna yang saya pilih sesuai dengan keinginan klien. Dan ketika klien puas dengan warna, saya akan melanjutkan ke proses rendering dan shading, dan saya akan asistensikan untuk terakhir kali untuk menanyakan revisi untuk terakhir kalinya kepada klien agar memastikan bahwa karya sudah kesesuaian yang diinginkan klien. Lalu ketika sudah cukup dan sudah puas, saya akan memberi beberapa detail dan beberapa finishing touches agar karya lebih komplit. Dan setelah itu saya akan beri ke klien. Bagaimana Anda menggunakan AI atau Artificial Intelligence dalam proses kerja sebagai seorang desainer? Menurut saya, AI tidak pantas untuk digunakan di bidang kesenian. Karena AI bekerja dengan mengambil karya-karya orang tanpa pengetahuan mereka dan tanpa izin mereka untuk generate suatu karya yang kita inginkan. Dan menurut saya itu tidak pantas untuk digunakan untuk desain-desain karya kita. Namun menurut saya AI juga berguna untuk sekedar sebagai referensi yang membantu kami untuk mengambil ide dari AI itu. Namun sekedar membantu referensi saja dan tidak untuk replace karya-karya di bidang seni. Bagaimana cara Anda menyikapi revisi atau masukan yang berbeda dengan pendapat Anda? Ketika revisi beda pendapat dengan saya akan komunikasi lagi dengan klien, karena menurut saya karya yang bagus itu adalah kombinasi dari pendapat saya dan pendapat klien, di mana kami berdua bisa menyeimbangkan apa yang kami mau dan apa yang kami pikir bagus untuk karya, dan kita akan berkompromis agar karya sesuai dengan apa yang klien mau dan apa yang menurut saya bagus. Namun jika ujung-ujungnya klien mempunyai pendapat beda daripada saya akan mengikuti apa yang klien inginkan dan finish karya saya sesuai apa yang klien mau. Apa yang akan Anda lakukan jika menerima brief yang kurang jelas atau mengalami perubahan di tengah proses pengerjaan? Ketika saya tidak jelas dengan brief yang sudah dikasih, saya akan menanya lagi kepada klien pun agar saya mengurangi miskomunikasi dan agar kita satu same page. Dan lalu jika saya menerima revisi di akhir-akhir karya, menurut saya revisi yang kecil saya masih bisa revisikan dan memperbaiki agar sesuai keinginan klien. Namun jika revisi menjadi berbeda karya daripada yang sudah saya kerjakan, menurut saya lebih mending untuk membuat karya yang baru dari awal agar membrief ulang apa yang diinginkan klien. Menurut Anda, apa peran seorang desainer grafis dalam sebuah tim? Menurut saya peran desainer grafis itu
lumayan krusial di tim karena desainer adalah berperan untuk memvisualisasikan ide-ide dari tim dan mengembangkan visual itu menjadi nyata. Lalu juga visual juga membantu untuk mempromosikan dan mengambil perhatian dari audiens, dan desainer juga berkontribusi untuk mempromosikan brand atau produk yang dipromosikan dari brand itu melalui desain grafis. Sekian, terima kasih.